Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk matematika kelas 8 kan kita kemarin terakhir belajar di bab 1 itu tentang pola bilangan, yaitu kita terakhirnya itu tentang barisan aritmatika dan barisan geometri ya. Dan sudah melakukan evaluasi juga. Sekarang kita ke bab 2 yaitu sistem ordinat. Sistem koordinat Kartesius. Apa sih itu sistem koordinat Kartesius? Adalah cara menentukan posisi objek atau titik dalam bentuk pasangan berurutan, yaitu pasangan berurutannya itu x, y. Misalkan ya di sini kan gambarnya koordinat Kartesius, bidang koordinat Kartesius itu kan seperti ini, di mana sumbu horizontal yaitu ini, sumbu horizontal itu disebut sebagai sumbu x dan sumbu vertikalnya yaitu sumbu y kan. Dan titik potong kedua sumbu tersebut kan titik potongnya di sini kan. Nah, titik pusatnya disebut titik pusat yang biasa disimbolkan dengan huruf O, yaitu pasangan berurutannya itu biasanya titik pusat itu 0,0. Bukan biasanya sih, memang 0,0. Kenapa Bu? Iya, soalnya dia kan titiknya berada di 0 di sumbu X dan 0 di sumbu Y. Ini kan 1, ini negatif 1, ini 1 negatif 1, berarti di sini kan 0 kayak gitu. Terus misalkan ya kan itu Mbak tadi bentuk pasangan berurutan. Misalkan Bu Kohi punya di sini di sini ada titik A gitu. Titik A itu berada di mana? Titik A itu berada di 5 satuan dari sumbu Y. 5 satuan dari sumbu Y. Berarti X-nya 1, 2, 3, 4, 5. X-nya ada di titik kelima. Ini ya. Kita tulis 5. Dan 4 satuan dari sumbu X, berarti 1, 2, 3, 4. Di sini 5,4. Ya. 5 satuan dari, saya tulis ya biar enggak bingung. 5 satuan dari sumbu X, sumbu Y, sorry. Ini sumbu Y ya. Dan 4 satuan dari sumbu X kayak gitu. Kok bisa Bu? Iya, 5 satuan dari sumbu Y, berarti X-nya itu 5. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Kan dia ada di titik 5 ya. Terus 4 satuan dari sumbu X, berarti dia 1, 2, 3, 4. Dia berada di Y angka 4 kayak gitu. Dimana ini aja biar nggak bingung. 4 ini merupakan koordinat X. Nah, 5-nya ini koordinat sumbu X dan 4-nya ini koordinat sumbu Y. Kayak gitu ya. Pokoknya berarti X, Y 5,4. Nah, ini notasi titik bidang Kartesius X, Y kayak tadi 5,4. Di mana X-nya itu dinamakan absis, berarti di sini absisnya 5. Terus Y-nya ordinat, berarti ordinatnya 4 kayak gitu ya. Gampang ya. Gampang. 5 karena ini titik 5, terus X-nya di titik 5. 4-nya di Y-nya di titik 4 kayak gitu. Wes. Terus ordinat X atau absis bilangan positif jika berada di kanan titik pusat. Nah, kan titik pusat itu tadi di sini. Berarti kalau dia ada di kanan, itu di X ini dia itu positif gitu ya. Kan positif jika berada di titik pusat. Absis X ya, berada di kanan titik pusat. Terus dia negatif jika berada di kiri titik pusat. Berarti
absis tadi lek kanan titik pusat dia positif, lek kiri titik pusat dia negatif kayak gitu. Terus kalau ordinat Y atau Y bernilai positif jika berada di atas titik pusat dan bernilai negatif bila berada di bawah titik pusat. Kalau ordinat itu bernilai positif jika dia berada di atas titik pusat dan negatif jika dia berada di bawah titik pusat kayak gitu ya. Terus kuadran pada bidang kartesius. Kuadran di sini tuh ada 4 kuadran, yaitu kuadran pertama itu berada di sini ya. Ini ada kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Kuadran pertama nilai X-nya itu positif, nilai Y-nya itu positif. Ya. Kuadran kedua itu nilai X-nya itu negatif, nilai Y-nya positif. Terus kuadran ketiga nilai X-nya negatif, nilai Y-nya negatif. Kuadran keempat nilai X-nya positif, nilai Y-nya negatif. Seperti itu. Paham ya? Terus contohnya seperti ini. Contohnya ada di buku paket tuh. Dia titik A itu berada di titik A ya. Dia itu berada di 3 satuan dari sumbu Y. Berarti X-nya 1, 2, 3. 1, 2, 3 di sini. 3 satuan dari sumbu Y dan nilai Y-nya dia itu berada di 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti Y-nya di 6. Dia berada di 6 satuan dari sumbu X. Atau kita tulis di sini A-nya, nilai A-nya 3,6. Nah, soalnya X-nya 3, Y-nya 6. Terus yang B, dia berjarak 4 satuan dari sumbu Y. 4 satuan, 1 kan sumbu Y-nya ini. Berarti 1, 2, 3, 4 di sini. Dan 1, 2, 3, 4 satuan dari sumbu X juga. Berarti X-nya 4, Y-nya 4. Sebenarnya gampang. Kalau kayak gini kita lihat aja. Dia X-nya di 4, Y-nya di 4. Yang C, dia X-nya di negatif 4. Berarti X-nya negatif 4, Y-nya di mana? 3. Berarti kayak gini 4,3. Yang D, dia X-nya di negatif 6, Y-nya di 5. Nah, berarti D itu titiknya di negatif 6,5. Yang yang E, dia X-nya di negatif 5. Kan X ini kan negatif 5, Y-nya di negatif 5 juga. Kayak gitu dan seterusnya kayak gitu ya. Nah, sekarang ini kalian kerjakan yang halaman 47 48. Nah, tabel itu ya. Nah, dia kan koordinat titik A 2,6. Jarak ke sumbu X. Ingat jarak ke sumbu X. Jarak ke sumbu X. Berarti dia berapa jaraknya ke sumbu X? Kan sumbu X kan ini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan. Tulis di sini jarak ke sumbu X 6 satuan. Terus yang ini jarak ke sumbu Y. Jarak ke sumbu Y. Berarti jarak dari titik ini ke sumbu Y berarti 1, 2. Berarti 2 satuan. Kayak gitu ya. Nah, dan nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibuat tugas ya. Nah, untuk itu ya, tadi kan tugas. Terus yang ini loh, misalkan kayak gini ya, kayak tadi Bu Kohi ngomong, ini kan titik Q di sini di 2,3. Kok bisa Bu? Iya, soalnya X-nya ada di titik 2 dan 3-nya ada di dan Y-nya ada di 3. Berarti 2,3 itu maksudnya di sini X, Y kayak gitu. Terus ini juga
kan X-nya di negatif 2, Y-nya di 1 kan, berarti iki negatif P itu berada di titik negatif 2,1 atau X, Y. X-nya negatif 2, Y-nya 1 kayak gitu ya. P memiliki ordinat negatif 2,1 di mana X-nya itu negatif 2, Y-nya 1 kayak gitu. Q memiliki ordinat 2,3 di mana X-nya itu 2, Y-nya itu 3 seperti itu. Lanjut ke ayo menalar di halaman 50. Nah, ini kan di A, yang A, titik A itu berada di ordinat 2,6 di mana X-nya itu 2, kan ini tadi X ya, X, Y, X-nya itu 2, ini kan X-nya 2, Y-nya di 6. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu X ya, berada 2 satuan dari sumbu X. 2 satuan itu maksudnya apa ini loh, kan ini sumbu X, ini 1, 2 satuan dari sumbu X, sumbu Y, sorry. Titik A itu berada di 2 satuan dari sumbu Y, 1, 2 kan. Terus dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. 6 satuan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan dari sumbu X. Titik A berada di kuadran 1. Kan di sini kuadran 1 ya. Ini kuadran 2, ini kuadran 3 dan ini kuadran 4. Yang seperti pertama kali tadi sudah Bukohi singgung. Sekarang yang B, C, D. Yang B ini samain tinggal nambahi aja ya. Ini tugas juga. Terus kayaknya sampai sampai sini nggak ada yang nggak ada yang sulit ya. Coba nanti itu tugasnya itu yang tadi, yang ini yo. Ayo kita menanya, sama ini dilengkapi itu tabelnya. Terus ayo kita menalar ini dan ini sampai yang C ini dan ini. Ayo kita berlatih. Ini dikerjakan ya, digambar koordinatnya di buku kotak-kotak itu. Terus habis itu sama yang ini, ayo kita berlatih. Kayaknya insya Allah nggak akan sulit kalau kalian memahami gitu ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.